Halo saudara dimanapun Anda berada, saya Pia Mediana dan selamat datang di Special Talk Show. Talk show kali ini terasa istimewa karena akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jember 2024. Di kesempatan kali ini sudah hadir dua narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Mereka adalah calon petahana, yakni calon Bupati Hendy Siswanto dan calon Wakil Bupati Muhammad Balya Firjon Parlaman atau Gus Firjon. Dalam 60 menit ke depan kita akan bahas apa strategi petahana untuk bisa memenangkan pilkada yang kedua kalinya mereka ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Special Talk Show Pilkada Jember 2024. Pak Hendy, Gus Firjon, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Tentunya untuk berbagi strategi dan visi misi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Bia sehat. Alhamdulillah, Gus Firjon sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tentunya sudah menjadi peserta pilkada tahun ini. Amin. Dengan nomor urut 1 ya. Siap. Baik, lega akhirnya karena kita tahu semua bagaimana perjuangan Pak Hendy, Gus Firjon untuk bisa mendapatkan dukungan maju di pilkada tahun ini. Asa itu hadir ketika Mahkamah Konstitusi memberikan atau mengabulkan gugatan undang-undang terkait dengan soal ambang batas dukungan begitu. Bagaimana perasaannya bisa sampai di titik saat ini? Ada satu terharu dan ini semua karena skenario Allah SWT. Saya selama 3 bulan berjuang untuk mendapatkan, karena persyaratan kami bukan dari kader partai. Saat itu tentunya kami harus, Gus Firjon juga sama, bukan dari kader partai. Saya harus berjuang untuk mencalonkan kembali di Kabupaten Jember untuk periode kedua. Itu harus mendatangi seluruh partai yang ada di Jakarta. Dan itu 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya bolak-balik Jember Jakarta, Jakarta. Dan di ujungnya kami tidak mendapatkan satu kesempatan, sepertinya kebijakan partai mengatakan lain, sehingga di ujung kami sepertinya ada satu kesedihan dan berpikir yang sulit untuk saya terjemahkan, karena apabila saya tidak maju dengan Gus Firjon, itu akan menjadi presiden menurut sepengetahuan saya, terjemahan saya pribadi, itu akan menjadi presiden tidak bagus terhadap demokrasi di Kabupaten Jember, Mbak Mia, begitu. Memang kami dengar sempat hampir menyerah begitu ya. Karena koalisi Kim Plus sudah solid mendukung Gus Fawait dan juga Joko Susanto. Dengan carut-marut drama politik menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah kemarin, bagaimana Pak Hendy dan Gus Firjon mungkin melihatnya? Saya melihatnya itu hal yang biasa, dan ini bagian dari kedewasaan demokrasi, dan dari semangat euforia pilkada serentak, karena di negeri ini belum pernah pilkada serentak, Mbak Bia. Baru sekarang, selama ada sejarah negeri ini, baru hari ini ada pilkada serentak. Sehingga mungkin seluruh partai masih sedang menata regulasi, sedang menata strategi. Begitu juga kami sendiri yang akan mencalonkan kembali bersama Gus Firjon, itu tentunya masih menata juga bagaimana ini posisi kita ini bagaimana. Dan perlu diketahui juga Mbak Bia, saya dengan Gus Firjon ini dari awal tetap tidak mau berubah. Saya, Pak Gus Firjon harus bersama-sama dengan saya. Kami tunjukkan kesetiaan itu di awal Gus Firjon mulai masih berpikir nanti bisa ditanya Gus Firjon bagaimana beliau terus siap itu. Kenapa? Banyak juga banyak pertimbangan yang tentunya bukan pertimbangan terhadap demokrasi saja, tapi lebih dari itu. Mungkin Gus Firjon nanti. Nah, ini menarik Pak Hendy, karena biasanya kepala daerah ini di akhir masa jabatan pecah kongsi, pisah, saya begitu. Setia dong. Nah, baik. Seorang Jember setia dong. Oke, ke Pak Hendy dulu nih mungkin. Kenapa memilih Gus Firjon, tidak yang lain? Kayak Gus mungkin Firjon, misalnya. Pertama yang jelas saya pribadi, ini pribadi ya. Saya adalah santrinya beliau meskipun saya nggak mondok di sana, mondok di tempat pondok pesantrennya beliau. Karena orang tua saya juga santrinya ibu beliau.
sama-sama sekarang sudah pergi di bersama Gusti Allah. Mudah-mudahan mereka semua husnul khotimah. Amin, amin, amin. Dan tentunya ilmu yang diberikan orang tua Gus Wirjon, ibunda beliau, diberikan pada ibunda kami. Di ibunda kami diserahkan kepada kami, amalan-amalan kami amalkan. Yang pertanyaan kedua, keluarga Gus Wirjon ini, semua khusus keluarga Gus Wirjon ini, itu betul-betul orientasinya bukan untuk kenikmatan dunia, Mbak. Yang dicari itu untuk kemaslahatan orang banyak, dan nanti yang kehidupan kemudian itu yang dicari. Di sini ini yang menguatkan kami. Yang terhadap sebagai wakil bupati, saya mengapa harus kekeh dengan Gus Wirjon terusan. Beliau ini sampai hari ini manfaat yang diterima oleh masyarakat Jember, keberadaan beliau sebagai wakil bupati itu luar biasa. Kalau hitungan bisnis, kalau ngomong hitungan bisnis, untungnya banyak rakyat Jember ini. Untungnya banyak. Kalau ngomong bisnis loh ya. Tapi karena ini pengabdian kami dengan Gus Wirjon siap menjadi pelayan masyarakat Jember. Yang namanya pelayan ya sudah, kami harus lapor kepada masyarakat. Rakyat adalah segala-galanya. Dan kami sudah pasrahkan diri kami kepada masyarakat. Itu ada di Gus Wirjon semua. Oke, baik Pak Hendy. Sekarang ke Gus Wirjon. Kenapa masih mau membersamai Pak Hendy begitu? Kami dengar kabarnya tidak mau maju lagi. Karena selama ini mungkin kurang diberi peran atau gimana? Gus. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, juga kepada panjenengan Mbak. Okay. Yang pertama memang ada satu ungkapan, saya bisa berencana, orang lain berencana, tetapi Allah jualah yang kemudian menentukan. Memang saya sudah pernah sampaikan kepada beliau bahwa rasanya saya sudah cukup untuk mendampingi beliau, di mana beliau sudah banyak yang dilakukan, banyak mendapatkan penghargaan, artinya elektabilitas beliau sudah naik. Tapi kemudian beliau masih tetap kepada saya. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, kemudian beliau pamit. Ya nanti saya tak akan mencoba mengupayakan surat tugas ataupun rekom. Tapi kalau ditanya nanti saya berpasangan dengan jenengan, ya monggo. Tapi saya tetap menunggu restu dari kiai-kiai. Gitu. Baik. Nah kemudian satu hal yang unpredictable, ini semakin membuat kami yakin bahwa di dunia ini ada yang maha merencanakan. Dan ada yang maha menentukan. Bukan kita, bukan manusia, bukan orang lain gitu. Oke, baik. Ya. Gus Wirjon dan Pak Hendy tentunya untuk maju di pilkada ini tidak hanya dukungan masyarakat yang diharapkan begitu, namun juga keluarga besar. Ya. Dari Pak Hendy sendiri, bagaimana dukungannya dari keluarga? Sempat kami pernah selama 3 bulan itu adalah ujian luar biasa buat saya. Bukan terberat ya, tapi terluar biasa. Pengalaman selama hidup saya bekerja sudah 45 tahun bekerja. Baik. Dengan berbagai macam-macam bidang ya, dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tapi kemarin 3 bulan kemarin hanya urusan rekom itu betul-betul menggetarkan keluarga besar kami. Kenapa? Di situ pertaruhan mentalitas, mental ya, jadi mental kekuatan jiwa karena manuver-manuver yang luar biasa terhadap keluarga kami yang seperti itu. Ya ada beberapa keluarga yang mengatakan apa yang mau dicari dalam pilkada ini. Ya. Apa yang dicari? Yang sekarang 3,5 tahun sudah berjalan, itu evaluasi keluarga saya. Apa yang tidak dapat? Sampai bertanya seperti itu ya? Iya, sampai pertanyaan itu seperti itu. Itu wajar untuk keluarga kami yang memang belum pernah jadi bupati. Okay. Apalagi duduk pemerintahan. Tapi kalau saya pernah jadi pemerintahan, juga harus swasta. Saya katakan, yang didapat adalah kemanfaatan. Kemanfaatan yang mana? Gitu. Itu biasa anak-anak muda. Anak-anak saya punya anak 5, saya punya cucu 7. Ya, dan ini mereka semua Gen Z semua dan hidupnya lama di Jakarta dan sekarang lama di Jember, tentunya pemikiran-pemikiran masa depannya itu sangat jauh sekali. Counter itu menjadi satu dengan kami. Tapi apa yang setelah kami tunjukkan keseriusan orang tua, gitu, makna hidup itu seperti apa, dan keseriusan Gus Wirjon sebagai wakil bupati, beliau seperti ini, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa di keluarga kami untuk mendorong maju, jangan pernah melangkah mundur. Begitu. Baik, Pak Hendy, terkait dengan hubungan keluarga besar ini, seperti dengan pengasuh pondok pesantren Al-Qodiri dan juga
Pondok Pesantren di Talangsari begitu ya. Kabarnya beberapa pengasuhnya tidak mendukung Anda, bagaimana? Dukung tidak mendukung itu sama saja buat saya. Itu adalah satu eufori kehidupan. Pilihan-pilihan boleh toh. Pilihan yang manapun itu silakan saja. Itu ada hati yang memanggil, nurani yang akan muncul di situ. Jadi kami memasrahkan semua, jangankan pondok pesantren, di keluarga kami sendiri, termasuk ke anak-anak saya sendiri. Kamu boleh memberikan penilaian total terhadap orang tua ini. Dan silahkan bertanya kepada masyarakat di Jember ini, kira-kira ini pantaskah kita untuk maju kembali, pantaskah kita untuk memimpin Jember, itu ada di diri siapapun mereka, termasuk di pondok pesantren. Kalau Gus Firjan sendiri tanggapannya bagaimana? Ya, yang pertama yang menguatkan saya adalah tentu istri. Karena setiap hari kita bertemu bahwa keluarga, masyarakat atau yang lainnya semuanya memiliki hak masing-masing. Tidak harus sama. Setidaknya kami minta doa restu bahwa pilihannya kemana itu bebas karena demokrasi. Dan itu yang kemudian membuat saya berniat dan berbismillah dengan Pak Haji Hendy, karena memang komitmen beliau yang selama ini mungkin belum begitu banyak dirasakan. Walaupun sudah ada, tetapi porsinya kurang banyak untuk dunia pesantren, kemudian madin, madrasah, kemudian masjid dan sebagainya yang bernafaskan Islam ini mungkin porsinya kurang banyak. Karena memang situasi kemarin skala prioritas pembangunan jalan, terus juga ada COVID dan sebagainya. Ini yang mungkin kemudian sebagian masyarakat menganggap seakan-akan wakil bupati kurang diberi peran. Dan memang sesuai dengan regulasi yang ada. Saya dulu pernah di politik, di anggota dewan. Sehingga tugas daripada wakil ini kayak apa? Sesuai undang-undang memang membantu tugas bupati dalam mengevaluasi atau menjalankan tugas tambahan. Nah, sehingga upaya sebagian yang kemudian terus mempengaruhi dan mengeffort agar saya ini berbenturan dengan Pak Bupati ini saya hindari. Oke, baik. Ya. Di keluarga cukup demokratis, hubungannya begitu. Nah, ini satu hal yang menarik juga, Pak Hendy. Kenapa bersama PDIP begitu? Menjadi kader, apakah memang karena visi misi yang sama atau justru sekadar pragmatisme politik untuk menggerus suara? Saya punya pengalaman, saya tadi bilang, saya 45 tahun bekerja. Saya orang teknik sipil dan saya ahli di dalam infrastruktur. Tapi jangan kira saya tidak pernah bekerja yang di luar teknik sipil. Saya pernah jualan ayam puluhan ribu ayam, bukan 1-2 ayam. Gagal, berangkat jual kayu, buka restoran, macam-macam saya lakukan itu. Tapi kembali lagi bahwa jodohnya di infrastruktur, ya, jodohnya di infrastruktur. Jadi sekarang kalau pertanyaannya Mbak Bia seperti itu, kenapa kok terjadi seperti ini? Kembali lagi bahwa Gusti Allah itu menjalankan, kami mengalir saja. Oke, baik. Mengalir saja kondisinya, dan itu begitu ada keputusan MK seperti itu, ada PDI Perjuangan yang masih tinggal saat itu dan memberikan kepada kami. Nah, ini adalah tidak ada lain, adalah Gusti Allah yang sudah memberikan kepada kami seperti ini. Oke, baik Pak Hendy. Maju lagi di Pilkada tahun ini tentunya ada motivasi besar yang mendorong begitu ya. Pastinya ada program yang ingin dilanjutkan kalau misalkan menang nanti atau bahkan ada yang baru. Tapi kita akan rehat sejenak terlebih dulu dan saudara tetaplah bersama kami dalam Special Talk Show Pilkada Jember 2024. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Special Talk Show Pilkada Jember 2024 Strategi Bertahan Petahana. Pak Hendy, Gus Firjang, tentunya maju lagi di Pilkada ini ada motivasi besar, dorongan yang kuat. Apa itu? Dan program-program yang nantinya kalau misalkan dilanjutkan, apa saja? Atau ada yang baru juga? Gini Mbak Pia, ini pertanyaan luar biasa. Nah, saya tunggu pertanyaannya. Jadi gini, negara ini, dunia ini sekarang
sedang bermacam-macam. Di sana-sana sedang perang-perangan. Saya nggak mengatakan Jember ini adalah dengan komitmen kami 86.000 hektar itu lahan harus pertanian. Maka kita berkomitmen sampai kiamat pun nanti Jember harus menjadi tempat lumbung pangan. Bahkan kita luncurkan dengan Jember Daulat Pangan. Kalau sudah Daulat Pangan, artinya yang namanya program berkelanjutan dari hulu hilir tentang masalah ketahanan pangan itu selesai di Jember. Oke, baik. Kenapa seperti itu? Sederhana sebenarnya. Gusti Allah menciptakan manusia ini, bahan makanannya ini bukan dari BBM, ya kan? Dari bahan makanan dari tumbuhan dari tanah. Maka itulah kita pegang. Itulah harus kita tematik, kita harus konsentrasi ke sana. Ya, maka di Jember kemarin kami wujudkan, kami membuat pabrik pupuk organik. Cita-cita kami seluruh tidak ada satu jengkal pun tanah di Jember ini yang tidak memakai pupuk organik. Karena pupuk organik esensinya membalikan ekosistem, bukan merusak alam. Jangan dipakai kimia lagi. Mungkin kita dalam step-stepnya bertahap, nanti arahnya ke sana. Itu kita harus mewujudkan ketahanan pangan di Jember. Kalau itu ketahanan pangan di Jember itu terjadi, yang namanya daulat pangan itu, maka Jember akan menjadi surganya dunia yang ada di Jember ini. Kalau Anda mungkin di surga itu luar biasa, di kitab suci ya, tapi kopelannya itu ada di Jember. Syaratnya kita harus daulat pangan. Nah, itu kunci utamanya ya, kalau kita ngomong pangan. Tapi tentang spreading lainnya, tentunya kita menjadi prioritas utama pangan, pendidikan, kesehatan. Ini menjadi kunci. Kami luncurkan kesehatan sangat sederhana. Kami gelontorkan, kita bikin pasti keren, nggak usah bayar semua. Ya, pendidikan kita naikkan semua GTT, PTT, kita kasih SK, ribuan SK kita berikan kepada guru karena mereka yang akan mencetak generasi-generasi penerus. Nah, kalau terus kita tentang guru ngaji macam-macam semua, kita naikkan semua insentifnya semua. Tujuannya ada tujuan tuh. Bukan masalah mau kesejahteraan saja. Ini adalah strategi dari perekonomian kita. Saya mempunyai strategi bahwa Jember ini untuk bisa daulat pangan dan bisa berdiri mandiri, uang APBD yang ada itu harus dikelola di dalam. Oke. Caranya mengelola di dalam salah satunya paling sederhana, naikkan insentif semua. Guru ngaji kita naikkan, guru-guru PAUD semua, GTPTT kita naikkan semuanya, sehingga duit itu berputar. Duit yang kecil 4,3 triliun ini ya total untuk 2,6 juta penduduk loh ya. Ini diputar ini dengan speed yang tinggi, dengan gajian terus, maka perekonomian kita akan bergeraknya akan cepat sekali. Itu sederhananya. Oke, baik. Tadi pertanian begitu ya, pendidikan, kesehatan. Nah, soal pendidikan Pak Endi, banyak keluhan di masa pemerintah Pak Endi ini terkait dengan beasiswa yang dirasa kurang begitu. Apa upaya untuk meningkatkan pendidikan itu sendiri? Gini, beasiswa kemarin kami sedang melakukan evaluasi, tapi jangan salah, beasiswa kami semakin tambah banyak daripada dulu-dulu. Kita totalnya 28.000 sudah. Okay. Banyak sudah, malah melebihi dari yang sebelum-sebelumnya, dari dulu sudah. Tapi saya ingin kurang banyak lagi. Saya, nggak usah ditagih, saya ingin lebih banyak lagi. Cuman begini, saya menyampaikan kepada perguruan tinggi. Kemarin ada 2 perguruan tinggi yang saya datang. Bahwa beasiswa ini harus pertama, syaratnya harus orang Jember. Oke. Balik lagi, kami punya duitnya sedikit, belum banyak duitnya Jember ini. Ya, nanti kalau kita punya devisa cukup besar, baru kita explore yang lebih gede lagi. Untuk awal maksud saya, jangan keliru tafsir ya. Ini kenapa kok harus orang Jember harus begini? Enggak, bukan. Tapi kami harus mengefektifkan, mengefisienkan, memaksimalkan manfaat uang yang ada di sini. Mahasiswa itu harus orang Jember dan harus kuliah di Jember. Kenapa? Saya punya perguruan tinggi. Ini kan bagian dari ekonomi kreatif, Mbak Pia. Iya. Bukan kami tidak suka dengan perguruan tinggi yang lain. Enggak, itu bagus semua, se-Indonesia bagus semua. Tapi di Jember ini kami sudah S1, S2, S3, bahkan guru besar ada di Jember. Setelah itu bekerja di Jember ada, kami ada semua. Oke. Yang di sini mungkin untuk peracikan nuklir tidak ada di Jember ini kali ya. Tidak ada nuklir di sini. Tapi lainnya itu ada semua. Gitu. Kenapa harus keluar? Nah, kemarin saya datang ke 2 perguruan tinggi, saya sampaikan bahwa mahasiswa kita ini, anak-anak yang dapat beasiswa, khususnya ini harus mempunyai passion agar mereka begitu lulus mereka punya satu kegiatan tematik yang memang itu expert di situ, karena kebanyakan masih ada mahasiswa kita yang memperoleh beasiswa kita atau mahasiswa yang baru lulus itu masih belum siap untuk kerja di lapangan. Maka kami punya background bisnis. Saya bisnis ya, saya bisnis di lapangan, saya melihat bagaimana potensi anak lulus S1, S2, S3, mereka siap nggak berkompetisi di depan. Karena kompetisi di depan itu bukan berdasarkan ijazah saja, tapi berdasarkan expert keahlian tematik yang
dia lakukan. Seperti contoh bisa mengoperasikan programmer benar, bukan teori, tapi langsung bekerja. Saat itu harus berorientasi hasil langsung. Karena tidak mungkin dong pengusaha hasilnya nunggu nanti direncanakan, ya nggak jadi nanti rugi dia. Nah, seperti itu, Mbak. Pak Endi, soal ekonomi di Jember begitu ya. Sebagai pusat perekonomian di Tapal Kuda sedang dipertaruhkan ini statusnya karena ada akses transportasi di daerah lain, bandara di Banyuwangi, ada tol di Probowangi. Nah, Jember sendiri apa yang akan disiapkan? Besar sekali. Kami tahu kelemahan di posisi Jember. Kami kemarin di periode pertama 3,5 tahun kami berjalan, kami sedang menormalkan kondisi infrastruktur yang ada di Jember. Menormalkan ya. Kemarin nggak normal, nggak. Karena rusak semua. Dan kami sudah membangun jalan 2.000 kilo lebih. Dan itu belum pernah dilakukan selama ada Kabupaten Jember. 2.000 kilo lebih itu memperbaiki jalan, termasuk membangun baru, selama kurun waktu 2 tahun saja. Tidak sampai 2 tahun malah itu ya. Dan Jember bisa-bisa loh, artinya orang Jember hebat-hebat. Dan kami tahu bahwa persoalan tentang transportasi itu adalah salah satu persoalan yang memang bisa mengurangi added value, nilai tambah. Kita tidak ada tol, karena kita tol tergantung, depend on Lumajang. Kalau Lumajang itu dibikin dari Probolinggo sampai Lumajang ada, baru kita exit tolnya bisa kami sambung di situ. Terus Banyuwangi, kenapa di Banyuwangi? Di Banyuwangi muternya ke sana, tidak ada exit tol masuk ke Jember masih, belum ada. Okay. Maka kami tidak ada, di sini adalah bagian tantangan kami. Dan itu tidak terlalu sulit buat saya. Kami tunjukkan di 3,5 tahun ini, pada saat kami 26 Februari 2021, kami dilantik pada saat itu, kita posisinya pertumbuhan ekonomi kita minus 2,98 loh, Mbak Mia. Kalau itu sampai minusnya 4, bangkrut Jember nih. Nggak ada daya beli, bener nih, minus 2,98. Bagi orang umum, apa minus 98 ini? Posisinya apa pertumbuhan ekonominya? Nggak ada daya mampu beli. Tapi kalau sampai 4, tutup Jember ini. Begitu. Apa yang terjadi dengan kami gerakan kekuatan lokal. Gusti Allah memberikan rezeki luar biasa di Jember. 2,6 juta penduduk Jember, terbesar ketiga se-Jawa Timur. Dan potensi daerah yang tidak punya satu jengkal pun yang tandus di Jember lahan. Ini adalah harta karun. Kami mainkan di dalam. Maka pertumbuhan sampai 4,59 sekarang. Naiknya 7,5% Mbak Mia sampai saat ini. Ini luar biasa. Menjawab bagaimana added value bisa maksimal. Saya punya program yang namanya programnya itu JOR, Jember Outer Ring Road. Kami di daerah utara, itu akan kami kembangkan membuat jalan Jember Outer Ring Road dan desain sudah kami kerjakan. Tinggal nunggu duitnya. Nah, duitnya di mana? Belum ada duit kita. Terus yang kedua, pelabuhan. Pelabuhan. Kalau tol bisa, cuman resikonya dan persoalannya masih banyak. Karena tol itu harus membebaskan lahannya masyarakat, itu problemnya. Saya dulu 24 tahun jadi pegawai negeri. Dan saya sudah biasa membebaskan land acquisition dari Jakarta sampai Surabaya saya pernah lakukan. Ya, jadi kalau mau membebaskan lahan kami sudah biasa bekerja begitu. Betapa beratnya dan risiko tingginya. Dan biaya tinggi di situ. Nah, kami ambil posisi membuat pelabuhan dan JOR, Jember Outer Ring Road untuk 80 kilo dari Sumber Baru, shortcut di daerah utara. Tujuannya untuk transportasi lebih cepat masuk ke Kelakah, masuk ke tol ke mana, ke Leces. Yang kedua, pengembangan wilayah, Mbak. Sebelah utara adalah tempat yang sangat istimewa. Di situ dataran tinggi, posisinya 600 sampai 700 meter dari permukaan air laut. Itu view-nya kota Jember dan laut selatan dan bisa melihat pergerakan kapal nasional maupun internasional dengan kasat mata secara langsung. Di posisi ketinggian itu. Jika itu terwujud, dahsyat, maka Jember ini bukan lagi Kabupaten Jember, mungkin ini akan jadi mini-politan negeri yang kita cintai. Oke, itu tadi rencana terkait dengan infrastruktur, kaitannya dengan ekonomi, mungkin juga pariwisata begitu ya Pak? Pasti otomatis di dalamnya. Oke, tapi begini Pak Endi, Gus Firjawan, lepas dari kontroversi yang ada, pemerintahan sebelumnya ini punya legacy masing-masing. Pak Jalal dengan penerangan jalan, kemudian Bu Faida dengan ambulans desa. Nah, pemerintahan di masa Pak Endi dan Gus Firjawan, apa yang akan diwariskan untuk pemerintahan berikutnya? Saat ini aja, legasinya kebanyakan kita ini. Oh gitu? Jalan kami 2.000 lebih. Kalau dulu diklaim jalan, kamu 2.000 kilo. Gitu, cuma kurun waktu 2 tahun saja. Kesehatan kami free, cas. Nggak bayar nih, sampai hampir 600 miliar kita gelontorkan untuk kesehatan. Lampu penerangan, kami sudah 24.000 lebih. Penerang PJU sudah kita pasang. Terlalu banyak legasi di sini. Kami tidak mengejar satu legasi itu, Pak.
tapi kita harus mengejar kemanfaatan yang lebih banyak. Kalau kita ngomong legacy, kami tidak akan dibanding-banding dengan yang lain. Karena terlalu banyak legacy. Maupun award yang kami dapat, kami terbanyak se-Indonesia, Bupati, selama kurun waktu 2 tahun, ratusan award kita dapat. 200 berapa? 238 award 38. yang kami dapatkan. Jangan ke sana, tapi bagaimana kemanfaatan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Oke, Gus Firjon, selama berkolaborasi dengan Pak Hendy, bagaimana membaca program yang sudah dijalankan? Apa yang perlu dipertahankan atau sesuatu yang perlu diubah? Betul. Jadi tadi sudah disampaikan begitu banyak apa yang telah dilakukan. Tentu semuanya tidak akan sempurna, pasti akan ada kekurangannya. Nah, makanya ini kemudian kita ingin melanjutkan program-program yang sudah berjalan ini agar terus berkesinambungan, bisa selesai dengan tuntas. Namun memang ada tentu hal-hal yang lebih baik lagi yang nanti akan kita adopsi, termasuk seperti pelabuhan, dan ini diharapkan oleh nelayan di wilayah Puger, itu sangat mengharapkan sekali. Kemudian pembukaan dengan JOR tadi, ini tentu ekonomi yang kemudian basisnya itu pengembangannya ke selatan, ini akan bisa lebih merata lagi. Termasuk juga ada rencana pemindahan pusat pemerintahan tidak di Kecamatan Kaliwates tapi di Bintoro. Nah, itu maket sudah dibikin, cuma ini memang butuh waktu dan juga butuh anggaran yang agak besar. Oke, baik. Ini menghadapi musim pancaroba ya, Pak Hendy, kaitannya begitu. Jember ini juga daerah yang rawan bencana, namun belum punya perda kebencanaan begitu. Nah, untuk mengurangi risiko bencana, mitigasi apa yang akan dicanangkan dalam kebijakan nanti? Sepertinya perda kebencanaan sudah ada kita ya. Sepertinya sudah ada ya. Sepertinya sudah ada. Dan mitigasi kebencanaan kita sudah tiap berlatih hampir setiap seminggu sekali sepertinya, bahkan tiap 2 minggu sekali. Di daerah selatan ini ada daerah yang risiko tinggi terhadap bencana. Ya mudah-mudahan kita berdoa pada Allah itu tidak terjadi. Tapi apa yang kita lakukan teman-teman BPBD luar biasa, ya, teman-teman, dan masyarakat di pantai selatan terutama relawan, itu mereka yang daerah-daerah rawan sudah berlatih terus, berlatih evakuasi. Berarti evakuasi apabila terjadi sesuatu. Jadi lahiriah kita harus lakukan maksimal, Mbak Bia. Seperti kami lakukan kemarin, kami nyari rekom itu. Kami terus lakukan. Euforia perjuangan mulai terasa gitu, betul sampai ya Pak ya. Bener gitu. Oke, karena baik. itu bagian ujian Gusti Allah semuanya gitu. Setelah itu kita doa. Oke. Nah, jika terpilih nanti begitu, apakah pandangannya efektif dalam menjalankan pemerintahan sementara didukung satu parpol dan juga satu parpol baru ya Pak ya? Di tanggal 22 kemarin ada Partai Umat yang bergabung di koalisi. Bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu Pak Hendy. Saya udah mau jawab dulu, udah mau. Sabar dulu. Saudara, tetaplah bersama kami dalam spesial talk show Pilkada Jember 2024. Anda kembali bersama kami dalam spesial talk show Pilkada Jember 2024 bersama Pak Hendy dan juga Gus Firjon. Pak Hendy, ketika nanti terpilih, apakah pemerintahan Pak Hendy dan Gus Firjon ini bisa dirasa efektif mengingat satu parpol pengusung yang awalnya mendukung di PDIP begitu dan juga ada Partai Umat yang menyusul menjadi koalisi. Bagaimana? PDI Perjuangan itu adalah partai yang luar biasa. Dan PDI Perjuangan adalah bagian yang menyelamatkan demokrasi yang ada di Jember. Salah satunya kemarin. Karena dari PDI Perjuangan lah kami bisa maju yang awalnya dianggapnya terjadi kotak kosong. Tidak ada pilihan bahwa bahkan ini pilkada ini yang membiayai adalah rakyat Jember. KPU dan Bawaslu adalah pakai APBD. APBD-nya uang Jember. Uangnya masyarakat Jember. Jika tidak ada pilihan bagaimana orang berinvestasi untuk berpilih untuk sesuai konstitusi, rakyat Jember ingin memilih tapi kotak kosong. Tapi apa terjadi dengan keputusan MK luar biasa kita memberikan doa MK terus hebat, memberikan independensinya yang luar biasa dan menjaga marwah demokrasi dan itu diwujudkan di Jember. PDI Perjuangan memberikan pada kami. Dan tentunya kekuatan PDI Perjuangan adalah kekuatan di marhanya. Mereka adalah salah partai yang memang peduli dengan wong cilik.
sesuai dengan kami. Bahwa kami proyek yang kami lakukan di Jember ini sesuai dengan Mars yang sudah kami bikin, bahwa tentang bagaimana tentang masalah kemiskinan. Bahwa kemiskinan itu adalah belenggu dari penderitaan. Okay. Itu adalah kalimat syair kami. Dan itu adalah marhen di sana. Bagaimana kita menyelesaikan masalah problem-problem wong cilik, problem-problem sosial, masalah ekonomi, kesejahteraan. Itu ada di PDI Perjuangan. Maka klik di kami di situ, Mbak Bia. Mantap nih. Jadi ini semua karena Gusti Allah semua yang melakukan, yang memberikan kesempatan kepada kami. Tentunya kami tidak akan sia-siakan itu. Maka dengan PDI Perjuangan yang menjadi cover kami untuk bisa maju, tentunya di dalamnya adalah perjuangan untuk rakyat Jember. Rakyat Jember. Dan ini memang misi kami. Misi kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat Jember. Yang sesuai dengan misi visi yang ada di PDI Perjuangan. Tentunya. Oke, baik. Ke depan, strategi apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari parlemen, Pak Hendy? Kalau misalkan partai pemenang saja tidak ada dalam koalisi Anda. Kami memberikan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang jadi cita-cita seluruh partai yang ada di Jember. Kami akan sajikan untuk partai-partai mereka semuanya. Mereka pasti punya niatan yang sama untuk perbaikan Jember dong. Tentunya kami dengan kekuatan Jember yang ada, dengan kebutuhan masyarakat, pasti, dan itu parlemen manapun, didukung dengan manapun, pasti selama itu bermanfaat untuk orang Jember, insya Allah mereka semua akan mendukung. Saya nambahi mungkin ya? Boleh, silakan. Bisa nambahi ya? Oke. Pilkada ini saya kira hanya bagian dari cara untuk mencari pemimpin. Artinya ini sebuah permainan. Karena itu sungguh-sungguhlah bermain. Jangan bermain sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah bermain. Sungguh-sungguhlah bermain. Jangan bermain sungguh-sungguh. Oke. Artinya hanya dalam kontestasi pilkada ini saja berbeda pilihan. Tetapi ketika sudah selesai pilkada, saya yakin mereka yang ada di partai-partai lain itu punya mindset negarawan. Artinya apa? Pengabdian untuk masyarakat. Tidak lagi kemudian setelah selesai masih tetap tidak duduk bersama. Ini untuk rakyat. Ibaratnya sepak bola. Begitu selesai permainan, ya rangkulan, Pak. Yang lain bisa duduk bersama. Inilah yang membuat kami yakin bahwa nanti di parlemen pun ketika ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan semuanya, saya yakin ini mereka juga akan mendukung. Oke, kalau soal upaya. Ini jawabannya Gus Firjon ini jawaban pengalaman Mbak Bia. Baik. Beliau pengalaman 3,5 tahun bersama saya kemarin ya. Kami ada 5 atau 6 pengusung kemarin kami yang tahun periode 6 pengusung periode pertama itu. Mereka semua mau pengusung maupun tidak pengusung, semua mengkritisi semua yang kami kerjakan. Mengkritisi itu luar biasa, mengkritisi itu buat kami. Kami tidak pernah melawan kritik apapun dari teman-teman dewan, tapi akan kami tunjukkan dengan kinerja. Apa yang terjadi? Hasilnya bagus. Karena kritisi dari teman-teman dewan itu esensinya adalah menyempurnakan kami. Begitu. Itulah cara kerja kami. Makanya sampai Gus Firjon sangat yakin. Begitu ini selesai, ada mereka. Sifat kenegarawan kawan-kawan itu luar biasa. Teman-teman dewan top pokoknya. Nah, terkait dengan upaya nih Pak Hendy, Gus Firjon untuk pemenangan di Pilkada tahun ini tentunya harus ada yang berbeda di Pilkada 2020 ya. Apa saja nanti yang menjadi strategi? Ya, saya rasa saya harus ambil hati rakyat dong. Apa yang sudah kami lakukan kemarin Mbak Pia, kami sudah bagikan buku saku, buku kinerja. Bukan saya bagikan kepada tokoh-tokoh saja. Kalau tokoh-tokoh pasti sudah, tokoh masyarakat, tokoh ulama, semua. Dari kalangan berbagai suku, keagamaan apapun kami share semua. Dari saya sendiri langsung saya nge-share. Saya share semua hasil kinerja kami. Kami share ke teman-teman sejawat, kawan-kawan, tetangga kami bagikan. Itu adalah bagian kami pengabdian kepada masyarakat selama 3,5 tahun. Inilah hasilnya. Tentunya untuk strategi berikutnya, mereka akan pasti menilai dengan hati yang jernih bahwa ini masih belum selesai. Saya ingin sekali lagi dan mereka pasti ingin mendapatkan manfaat lebih dari buku yang mereka terima itu. Oke. Pak Hendy, di Pilkada 2020 banyak sekali relawan pendukung Hendy dan juga Gus Firjon, dan apa kabar mereka di barisan saat ini? Dan kami dengar mereka tidak solid lagi dan mendukung lawan. Betul seperti itu? Makanya ini satu euforia yang bagus. Kemarin itu saya sampaikan bahwa selama kami bekerja, begitu kami jadi, tentunya kami speed dengan kecepatan tinggi untuk memperbaiki seluruh
problem yang tak normal di Jember. Salah satu contoh yang itu dari institusi ya, aspek legal saja. Kita di penilaian opini dari BPK, mempertanggungjawabkan keuangan APBD, posisi kita opininya disclaimer loh. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, gila itu. Kita itu pada saat itu kita terima itu Mbak. Kita jadi, duit gak ada, gaji gak ada, sulit gak ada semua, bagaimana ini? Sementara relawan kami menunggu, Pak, apa ini hasil kerja berikutnya? Nggak sempat kita melakukan hubungan yang lebih dekat lagi, yang lebih kontinu, nggak sempat. Kami pelayanan dulu, kami pelayanan ke masyarakat dulu. Nah, untuk sekarang teman-teman akan berpilih ke tempat lain, itu bagus-bagus saja, itu sah-sah saja buat kami. Tentunya saya yakin kawan-kawan dengan buku yang sudah kami bagikan itu, itulah buku kinerja. Oh, kami bekerja 2,5 tahun ya, dapatnya ini. Monggo silakan dinilai di situ. Saya yakin mereka meskipun kemana-mana, tapi saya yakin hatinya tetap bersama saya dan Gus Firjo. Oke, baik. Menurut Pak Endi ataupun Gus Firjo, di antara dua ini, kekuatan mesin partai atau elektabilitas, popularitas dari calon begitu, mana yang paling kuat dan menentukan? Ya dua-duanya, Mbak. Oke, dua-duanya ya? Begitu Kalau juga saya, Pak Endi? beliau menyampaikan dua-duanya. Kalau saya adalah kekuatannya ada dari rakyat Jember. Karena rakyat Jember sudah sangat pandai, sangat pintar memilih dan melihat kemanfaatan. Buku yang kami berikan, itulah buku pertanggungjawaban. Biasanya kalau mau pilkada gini, buku pertanggungjawabannya kan disimpan nih. Kami buka, kami sadar kalau kekurangan itu ada. Gus Firjo sadar kekurangan itu ada. Manfaatnya kurang banyak, ya memang waktunya pendek. Ayo kita tambahin lagi, kurang banyak saja. Gitu. Itu adalah bagian keterbukaan. Maka elektabilitas, popularitas pasti menyatu kepada hati masyarakat. Baik. Gitu. Maka sandaran kami kepada masyarakat. Oke. Jadi ada manfaat yang dirasakan secara umum, ada yang dirasakan secara personal. Misalnya seperti jalan dan sebagainya. Ini siapa yang akan mengingkari kalau kemudian perjalanan ini semakin lancar karena infrastruktur dibangun, irigasi dan sebagainya. Juga ada yang personal, seperti RTLH, kemudian bansos dan sebagainya. Itu Cikeren. pasti Cikeren. Itu bahkan ada testimoni dari seorang yang tunarungu. Nah, ini sangat merasakan manfaat daripada Cikeren ini ketika ibunya sakit, dibawa ke rumah sakit hanya menunjukkan KTP, itu gratis 0 rupiah. Oke, baik. Dan itu yang dirasakan oleh, kembali lagi nanti kepada nurani. Ya, orang bolehlah kemudian kekurangan kami itu memang kita akui ada. Nah, tetapi saya yakin orang tidak akan menutup sebelah mata, bukan lagi kemudian kalau nampak kekurangan sedikit kemudian menghapus semuanya, itu adalah orang yang tidak memiliki hati. Oke, Ya. baik. Kembali ke 2020 Pilkada Pak Endi dan Gus Firjo pertama kali begitu dibatasi karena ada pandemi COVID-19 dan partisipasi pemilih ini jauh dari yang ditargetkan oleh KPU. Data yang kami terima hanya sekitar 756.000 orang yang ini tidak memilih begitu. Dan untuk tahun ini di Pilkada ini apa yang disiapkan untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih? Saya yang sekarang kembali lagi bahwa TPS yang ada sekarang 4.000 lebih ya. Itu sudah sarana prasarananya sudah bagus. Waktu itu sarana prasarananya nggak bagus, Mbak. Untuk menuju ke TPS aja jalan rusak semua. Capek lah, nggak ada lampu, resiko semuanya. Kalau sekarang mulus semua, kayak mulusnya pipinya Pak Haji Endi sama Gus Firjo. Jadi kalau menuju ke TPS semua, tak ada halangan lagi untuk menuju ke lokasi. Yang kedua, sarana prasarana itu penting. Yang kedua, tentang transportasi. Transportasi sekarang sudah sangat mobile semua ke seluruh lokasi-lokasi TPS. Mungkin 1-2 TPS saja yang masih pakai kuda, karena itu lokasinya tidak bisa dibangun, karena itu lahannya milik instansi yang di luar Pemkab Jember. Dan itu masih pakai kuda. Itu tidak bisa lagi dibangun itu, karena memang punya institusi yang lain. Dan kami berharap dengan hasil yang ada sekarang, saya berharap warga ini ambil hak untuk bisa datang ke TPS. Harapan saya minimal bisa 65-70%.
itu mereka semua bisa datang ke TPS. Itu harapan saya ke depan. Oke, baik. Di tahun 2020 Anda unggul atau menang dengan suara 489.794 suara atau 46,60%. Di pilkada tahun ini berapa target yang ingin dicapai? Ya, dan harus targetnya menang dan menang sekali. Oke. Sesuai dengan nomor urut begitu. Ya. Menang dan menang sekali. Oke, baik. Banyak yang bilang kekuatan ada yang berkurang sekarang. Terlihat dari beberapa keluarga yang mencalonkan diri di pemilihan legislatif yang tidak lolos begitu. Bagaimana menurut Anda, Pak Endi? Itu bagian dari kembali lagi demokrasi yang tunjukkan ke keluarga saya. Keluarga saya kemarin ngambil seluruh partai, bermacam-macam partai. Kami kasih kebebasan. Saat itu mungkin Mbak Pia mungkin tahu bahwa di keluarga kami terjadi politik dinasti. Nggak ada dinastinya. Kami cuma kenal dinasti Ming aja di luar di China sana. Di keluarga kami nggak ada dinasti. Yang ada adalah kebebasan di tempat kami. Dan kami tidak sedikit pun ikut serta di dalam pemenangan anak-anak saya. Itu adalah bagian experience mereka di dalam perjalanan kehidupan. Kalau ingin menang, raih hati masyarakat. Itulah pelajarannya Bupati Jember saat itu kepada keluarga kami. Iya. Baik, jika nilainya diambil dari demokratis di keluarga begitu ya. Tapi bagaimana dengan etika politiknya, Pak Endi, kalau misalkan berbeda begitu? Mereka akan dewasa dengan perjalanan. Anak saya, semua yang ikut, masih punya 6 kali pilkada, Mbak. Anaknya masih muda banget. Masih bisa ikut pilkada berikutnya, gagal, ikut lagi. Gagal maning, silakan 6 kali kesempatan. 30 tahun anak saya masih bisa ikut pilkada. Kita lihat aja mereka. Ini adalah bagian perjalanan hidup mereka. Sama dengan saya tadi di awal, Anda tanya, saya bekerja apa? Saya insinyur sipil, saya punya keahlian yang mentok untuk tentang sipil. Tapi kami kerja macam-macam, saya jual baju juga sekarang. Di mana yang dipilih? Yang menghasilkan saja. Itu adalah pilihan-pilihan. Nah, ini yang juga tak kalah menarik, Pak Endi Gus Firjawan, terkait dengan pandangan Anda terhadap sosok lawan seperti apa. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, spesial talk show Pilkada Jember 2024 akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan talk show Pilkada Jember 2024 Strategi Bertahan Petahana. Pak Endi Gus Firjawan, di Pilkada ini tentunya ada lawan yang harus dihadapi. Bagaimana melihat sosok Gus Fawaid dan Joko Susanto yang berada di nomor urut 2? Pak Endi dulu mungkin. Ya, saya di periode pertama kemarin lawannya malah lebih banyak dari sekarang. Kalau sekarang cuman lawannya kan nggak lebih banyak dari yang kemarin. Oke, secara personal mungkin Pak Endi. Ya, biasa-biasa aja tuh, gitu. Karena memang kami maju dalam ketulusan dan keikhlasan untuk Jember. Dan kemarin, tadi yang kemarin 3 bulan itu sudah bagian untuk mengasah hati kami, mental kami yang lebih kokoh lagi. Bagaimana untuk memikul tanggung jawab orang Jember, 2,6 juta penduduk Jember dan anak-anak saya semua. Tentunya saya melihat mereka adalah melihat hal yang biasa-biasa saja. Oke, rasanya memang euforia dalam berjuang kemarin untuk bisa mendapatkan parpol itu lebih seru, ya? lebih terasa daripada yang mungkin. sekarang ini. Justru kemarin itu maksimalnya. Kalau sekarang yang ke depan, ya tinggal kita meyakinkan kembali rakyat Jember. Oke, itu baik. saja. Tuh, ini hasil saya kerja. Nih, monggo sudah dinilai. Sudah kalau cocok, ya sudah. Sekali lagi kami izin maju lagi kan gitu. Dan didukung lagi kan gitu. Gus Firjawan, bagaimana melihat sosok Gus Fawaid dan Pak Joko? Ya, semuanya itu saudara. Kita kenal semua, dengan pendukungnya itu juga kita kenal semua. Jadi ini karena itu mari kita kemudian seperti yang saya sampaikan saat pengambilan nomor, istibaq fil khairat, berlomba dalam kebaikan. Karena itu mari kita bermain dengan baik, dengan fair, dengan jujur dan sebagainya. Tanpa ada hal-hal yang kemudian menyakiti, melukai, baik melukai demokrasi, melukai yang lain. Kita toh saudara, kan gitu. Nah, jadi sama-sama saja menurut saya. Ya, kita serahkan semuanya kepada rakyat, kepada pemilih, mana yang sesuai dengan nurani dan hati mereka. Nah, yang memilih kami itu juga saudara, yang tidak memilih kami pun itu juga saudara.
Jadi biasa saja bagi kami. Oke, baik. Di masa kampanye ini biasanya banyak isu yang dimainkan. Nah, isu yang pertama, Pak Hendy, pendukung gerakan 212. Kini ada tudingan Hendy Siswanto tidak pro rakyat kecil. Apa tanggapan Anda? 212, Masya Allah, itu sudah cerita lama sekali. Kami mendukung siapa ya? Semua muslim ya. Saya Mbak Pia, orang tua kami ini adalah Nahdlatul Ulama. Saya asli orang Nahdlatul Ulama. Mau diakui, tidak diakui, kami tetap Nahdlatul Ulama. Kami pertanggungjawaban di depannya Gusti Allah. Bahwa orang tua kami, kakek nenek kami semua adalah NU. Kalau orang mengatakan kami 212, 432, 281, 674, 234, ya, 357 Sanjipa, silakan ya. Bebas-bebas mereka mengatakan angka-angka apapun. Tapi yang jelas kalau mengatakan Hendy, mau disumpah apapun, bahwa Hendy adalah Nahdlatul Ulama. Kalau dikatakan tidak pro rakyat kecil, tanggapan Anda? Masya Allah, saya orang asli Kampung Ledok. Dan orang Jember harus tahu siapa orang Kampung Ledok itu. Orang Kampung Ledok adalah pancernya orang Jember, orang Ledok itu. Dan kami hidup orang kampungan. Mana bisa kami tidak pro rakyat. Kami hidup di lumpur, orang yang paling bawah. Tentunya kami itu yang kami perjuangkan. Esensinya hari ini ada Mars Jember. Bahwa kami adalah proyeknya adalah kemiskinan. Bukan proyeknya Cipta Karya itu. Cipta Karya, proyek-proyek aspal itu nggak ada itu. Proyek kami adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan. Karena itu adalah bagian dari, lanjutannya kalimat Gus. Kemiskinan adalah penderitaan. Ya, okay. Belenggu penderitaan tadi. Baik, Pak Hendy. Saya sengaja nggak teruskan Mbak Pia. Karena begitu ngomong kemiskinan, belenggu penderitaannya itu harus dihafal sama orang lain. Jangan mudah mengatakan kemiskinan, tapi Anda tidak pernah melakukan apa-apa. Kalau melakukan apa-apa cuma euforia, berantas kemiskinan, lo ngapain? Bagaimana cara kemiskinan? Kami tujukan, Mbak. Kami tujukan. Secara pribadi dan keluarga kami, untuk menyelesaikan kemiskinan, saya harus bersedekah. Pribadi kami. Mulai kapan? Dari dulu. Untuk siapa? Untuk Jember. Ini dikatakan ini dakwah bilhal ataupun apapun, saya penting aku percaya sama Gusti Allah. Kami lakukan itu. Sedekah memang cukup Pak Hendy. Kalau misalkan diberi pancingnya? Kurang banyak, makanya saya harus jadi bupati. Dan saya harus nyalon lagi. Supaya dari Fulpen ini sedekahnya, ladang amal ini bisa untuk 2,6 juta penduduk di Jember. Oke, baik. Pak Hendy, kalau misalkan tanggapan Anda soal tudingan praktik KKN di pemerintahan Hendy Siswanto dan juga Gus Firjan, pelibatan keluarga di sejumlah proyek, seperti apa? Boleh dicek aja. Makanya sekarang ada di buku saku itu kerjaannya ada semua di situ. Dan saya di 29.700 karyawan Pemkab Jember. Yang anak saya itu cuma satu, ponakan saya. Kakak saya sudah meninggal, itu saya anggap anak saya. Satu orang saja pegawai negeri. Dan golongannya sudah 3D, pinter lagi, dan manfaat banyak untuk Jember. Itu saja. Kalau itu dikatakan KKN, saya sebelum jadi bupati, ponakan saya sudah jadi pegawai di Pemkab Jember ini. Dan dia mutasi dari pusat, itu sebelum saya jadi bupati. Dan masih belum ada angan-angan jadi bupati, anak saya sudah di sini. Jadi saya agak kebingungan kalau dikatakan KKN tentang keluarga kami di pekerjaan-pekerjaan ini, saya terus terang agak kebingungan di situ. Kalau misalnya menilai meritokrasi di Jember, seberapa jauh pencapaiannya Pak Hendy? Udah bagus banget. Dulu tidak ada meritokrasi di Jember. Baru di zaman kami sekarang ada meritokrasi. Itu saja kalau ingin menilai. Before dan afternya. Nggak ada dulu kalimat meritokrasi yang Mbak Pia baru muncul sekarang di Jember ini. Selama kami memimpin Jember dulu belum ada kayaknya ya. Atau saya yang lupa, nggak tahu ya kayaknya. Memang antara meritokrasi dan dinasti ini menjadi kebingungan kadang di beberapa kepala daerah begitu ya. Nah, tudingan soal pemerintah Pak Hendy Gus Firjan suka memecah anggaran proyek menjadi per paket kecil di angka 200 juta untuk menghindari lelang, tender, dan memperbanyak potongan. Apa benar? Tadi saya katakan 4,3 triliun itu adalah ada belanja langsung, ada belanja yang belanja modal gitu ya. Dan itu sekarang ini bahwa duit yang ada di Jember ini harus dikelola untuk kemaslahatan Jember. Memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Jember. Pemerintah pusat sudah itu memberikan izin bahwa dengan kearifan lokal, ekonomi kreatif harus dijalankan. Bahkan ada yang namanya e-katalog. E-katalog kekuatan di Jember sendiri, belilah dengan anggaran-anggaran Jember. Maka itu bukan memecah proyek.
di aturan regulasi untuk memecah proyek, paket-paket itu sudah ada dalam regulasi. Saya rasa teman-teman OPD semua sudah melakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi esensinya, setiap kebijakan anggaran itu harus orientasinya untuk dibelanjakan di Kabupaten Jember sendiri. Yang mengerjakan juga orang-orang Jember sendiri. Itu kekuatan itu yang harus kita lakukan. Bisa saja kita nggak usah dibagi pecah-pecah, jadikan satu paket aja. Nanti yang menang mungkin Mbak Pia, orang Jakarta sana, orang Amerika sana datang ke sini, duitnya dibawa ke sana, habis kita. Nggak dapat apa-apa. Ini adalah kebijakan pemerintah dulu. Pemerintah pusat juga melakukan hal yang seperti itu untuk memberikan kebebasan. Tapi tetap ada rule-nya. Ada di regulasi itu, ada diatur. Bagaimana proyek-proyek itu ada diatur. Oke, baik. Tentunya orang Jember ini ya merata begitu ya Pak ya, seluruh masyarakat Jember. Nah, soal tudingan soal adanya korupsi di pemerintahan Hendy Siswanto dan juga Gus Firjon, indikasinya berkaitan dengan penyelidikan yang tengah berjalan di Polda Jatim. Yang ini yang sempat diperiksa adalah sekretaris daerah terkait dengan dugaan korupsi pengadaan papan reklame senilai 2 miliar. Gimana pendapat Pak Hendy? Sekarang sedang proses, silakan berjalan aja prosesnya Mbak. Kalau itu dilakukan dengan benar, insya Allah apapun kita tetap berprasangka baik dengan penegak hukum. Teman-teman Polda, teman-teman Kejaksaan, teman Polres, teman Kejaksaan Tinggi, itu semua orang-orang hebat-hebat semua dan orang baik. Mereka akan menempatkan keadilan untuk semuanya. Nggak usah berpikir yang berpolemik kemana-mana. Kita belum ada keputusan ingkrah apapun. Di pengadilan itu kan ada tempatnya, tempat keadilan. Tentunya kalau dalam proses belum nggak bisa kita menjustis teman melakukan sesuatu. Dan itu bukan ranah kami untuk ngurusin itu. Oke, baik. Kalau Gus Firjon, bagaimana tanggapan dengan isu-isu yang dimainkan selama nantinya mungkin di masa kampanye akan semakin kencang? Ya, ya. Jadi memang mereka yang kemudian memunculkan isu-isu ya tinggal menunjukkan data dan bukti untuk kalau memang betul-betul di situ ada hal yang keliru, ya kenapa tidak? Kalau hanya sekedar kesan atau sekedar persepsi, sekedar dugaan dan sebagainya, ya orang lain kan bisa saja menduga-duga. Tapi harapan kalau memang iya betul, ya silakan tunjukkan data. Dan selama ini ternyata masih ya sebatas dugaan. Gitu. Dan ini sebetulnya membuat kita semakin berhati-hati, gitu loh. Kedepannya dengan berbagai banyak sorotan dan sebagainya, ini membuat kita semakin berhati-hati. Kedepannya seperti itu nanti. Baik, Gus Firjon dan juga Pak Hendy sama-sama siap berkolaborasi lagi maju di Pilkada Jember 2024. Hari ini kita sudah mau mulai memasuki masa kampanye. Tentunya kami mengucapkan selamat berjuang, selamat berkampanye. Tolong mohon juga berikan yang terbaik untuk Kabupaten Jember, masyarakat Jember, untuk bisa lebih baik lagi. Begitu. Ya, termasuk tadi yang pertanyaan terakhir tentang korupsi, kita diperiksa KPK kita terbaik loh di Jawa Timur kemarin. Pemberantasan korupsinya kita pencegahannya lebih bagus. Jadi mudah-mudahan ini juga dari teman-teman menjadi satu preferensi dari teman-teman penegak hukum bahwa semangat untuk memperbaiki itu ada di Jember. Dari awal yang kemarin seperti itu, Anda sendiri bisa menilai dulu sebelum kami, dan sekarang sudah seperti ini, semangat perbaikan itu ada sesuatu yang baik. MCP kita naik kan, Mbak? MCP kita bagus, dan kita terbaik Jawa Timur, Mbak. Oke. Untuk survei survei dari KPK, survei penilaian integritas, kita terbaik Jawa Timur, luar biasa kan. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan prestasi yang diukir ini benar-benar berdampak. Amin, begitu ya. amin. Terima kasih atas kehadiran dan juga berbagi sudah meluangkan waktu di sini. Terima kasih. Sukses dan juga selamat berjuang. Begitu. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam talk show Pilkada Jember 2024. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa membawa manfaat untuk Anda bisa mempertimbangkan bagaimana memilih pemimpin Kabupaten Jember yang lebih baik ke depannya. Akhirnya saya Pia Medana pamit undur diri dan sampai jumpa.